Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar IPA. Kali ini kita masih membahas tentang penerapan bioteknologi. Kita masuk pada poin yang kelima, bioteknologi lingkungan, dan yang keenam nanti bioteknologi forensik. Silakan menyimak penjelasan melalui video berikut ini. 5. Bioteknologi lingkungan. Nah, bioteknologi lingkungan ini untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini seperti contoh minyak yang tertumpah di air laut akibat kebocoran kilang minyak, kemudian akibat tumpahan minyak dari kapal-kapal minyak atau dari limbah-limbah industri dari pabrik-pabrik. Nah, ini harus diatasi karena bahan polutan ini sangat berbahaya bagi kehidupan ikan, udang, siput, dan tumbuh-tumbuhan air yang lainnya. Bagaimanakah cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan ini? Jadi selain air laut, juga air tawar seperti di kolam, di danau, dan di sungai. Maka kita harus mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini. Ada dua cara, yaitu dengan yang pertama menggunakan bakteri. Bakteri yang biasa dipakai adalah bakteri Pseudomonas. Dan bakteri Pseudomonas ini salah satu jenisnya ini, seperti tampak pada gambar ini. Nah, pemanfaatan bakteri untuk mengatasi pencemaran lingkungan dinamakan bioremediasi. Nah, bakteri Pseudomonas ini dia memiliki kemampuan untuk mendegradasi atau menguraikan polutan seperti minyak tadi sehingga air laut kembali menjadi bersih. Karena dia mampu menguraikan polutan. Yang kedua, dengan pemanfaatan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini seperti tumbuhan bunga matahari. Ini tumbuhan bunga matahari. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan eceng gondok. Ini tumbuhan eceng gondok. Banyak tumbuh di daerah rawa-rawa. Di tempat yang kotor-kotor. Pemanfaatan tumbuhan untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan ini disebut dengan fitoremediasi. Nah, kedua tanaman ini mampu untuk menguraikan polutan juga. Kita kembali pada bakteri. Bakteri ini memiliki kemampuan untuk menguraikan atau mendegradasi polutan. Tetapi secara alamiah sangat lama, memakan waktu yang sangat lama. Agar mempercepat bakteri ini melakukan aktivitasnya, menguraikan polutan atau bahan pencemar tadi, maka para ahli memberikan formula sebagai nutrisi kepada bakteri. Formula ini berupa urea dan kalium fosfat. Ini nanti akan diberikan kepada bakteri, jadi dimasukkan ke dalam tubuh bakteri supaya mempercepat aktivitas bakteri dalam menguraikan polutan atau bahan pencemar lingkungan. Yang keenam adalah bioteknologi forensik. Nah, bioteknologi forensik ini dipakai untuk investigasi. Dalam hal ini untuk menyelidiki pelaku-pelaku tindakan kriminal atau tindakan kejahatan. Selain itu juga bisa untuk mencari tahu seseorang akibat meninggal karena kecelakaan pesawat atau kecelakaan di kapal laut, tenggelam dan lain sebagainya dalam jumlah banyak, sehingga mencari ciri-ciri identitas mereka melalui investigasi ini. Investigasi ini ada dua cara. Dulu orang menggunakan cara sidik jari, yaitu pencocokan profil sidik jari seseorang. Karena setiap orang memiliki sidik jari yang berbeda. Jadi dulu orang menggunakan sidik jari. Tetapi di zaman modern ini dengan perkembangan bioteknologi, maka ada cara yang kedua, yaitu menggunakan DNA fingerprinting atau sidik DNA. Ini lebih cepat lagi dan lebih akurat. Kenapa orang menggunakan DNA ini untuk investigasi? Nah, ada dua alasan, yaitu
DNA dipakai sebagai acuan dalam investigasi itu karena yang pertama, profil DNA setiap individu itu unik. Yang kedua, mempunyai kaitan dengan profil DNA dalam suatu keluarga. Jadi DNA antara satu anggota keluarga dan anggota keluarga yang lain itu ada kaitannya, sehingga orang menggunakan DNA sebagai fingerprinting atau sidik DNA. Nah, bagaimana caranya? Dengan pencocokan profil DNA individu. Berikut, ada 2 aspek yang digunakan dalam DNA fingerprinting, yaitu keseragaman dan variasi profil DNA pada suatu individu. Jadi adanya keseragaman dan adanya variasi profil DNA pada setiap individu. Itu adalah 2 aspek DNA. Nah, semoga sampai di sini penjelasan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Nah, dengan berakhirnya penjelasan ini, maka berakhirlah juga materi bab 7 tentang bioteknologi dan produksi pangan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama penjelasan materi ini mengenai tutur kata atau sikap saya yang salah, saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon diberi koreksi, usul, dan saran untuk memperbaiki video saya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya saya berpesan kiranya memberikan like, komen, dan subscribe pada video saya ini. Terima kasih.